Urindo Podcast. Urindo Podcast adalah platform komunikasi, informasi, dan edukasi yang mengangkat tema-tema di bidang kesehatan masyarakat. Saya Mulyono yang akan memandu acara hari ini. Dalam episode kali ini mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja hingga masa tua. Kali ini akan mengangkat tema tentang cegah penyakit degeneratif dengan ergonomi yang tepat. Di sini sudah datang Mas Elang. Selamat pagi Mas Elang. Gimana kabarnya? Selamat pagi Mas Elang. Alhamdulillah baik, terima kasih. Amin. Ya. Kita berjumpa di acara podcast ini dan untuk pemirsa juga bisa menyaksikan ini podcast dari Urindo yang mengangkat tema tadi saya sampaikan tentang ergonomi, di mana ergonomi itu belum tentu semua orang itu tahu ya, makanya kita undang expert dari luar, Mas Elang. Ini adalah praktisi ya, Mas Elang ya, praktisi K3 di perusahaannya Mas Elang. Dan di sini saya minta tolong bisa dijelaskan ke pemirsa, ke saya juga, ke Bapak Ibu sekalian terkait apa itu ergonomi. Tolong bisa disampaikan Mas Elang. Baik, terima kasih Mas Mulyono ya. Secara singkat saja nih ya, ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia terhadap pekerjaan mereka. Seperti itu. Jadinya secara singkat itu penyesuaian tubuh manusia terhadap pekerjaan mereka. Seperti itulah ergonomi. Ya. Karena saya juga akan menanyakan di mana di tetangga saya itu ada bapak-bapak Mas Elang. Di mana dia itu sering sekarang umurnya kurang lebih 65 tahun. Sering mengeluh terkait penyakitnya yang sekarang itu sudah banyak yang diderita, baik dari pendengaran, terus rabun mata, dan tulang-tulangnya itu udah merasa persendiannya juga dirasakan kurang enak. Apakah itu masuk terkait penyakit ergonomi tadi? Tolong bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Mulyono ya. Sebenarnya untuk mengecek atau memeriksa kondisi orang yang sudah lanjut usia itu perlu banyak penelitian ya. Perlu diperiksa juga di dokter. Nah, tapi kalau saya sebagai praktisi K3 nih ya, berdasarkan cerita Mas Mul tadi itu, yang ada bapak umur 65 tahun sudah mengalami penyakit rabun mata, lalu juga sakit punggung, dan juga pendengarannya sudah berkurang ya. Nah, itu kalau dari situ ada 3 faktor yang bisa kita ambil istilahnya perkiraan lah ya. Yang pertama itu rabun mata dulu ya, dari atas tadi dari atas saja rabun mata. Itu berarti menurut saya mungkin beliau tentang Mas Mul itu selama bekerjanya dia bekerja bisa jadi di ruangan yang pencahayaannya kurang mas. Jadinya dia tuh selama, kan kalau jam kerja itu 8 jam ya. Nah, dia selama bekerja selama 8 jam dan terus berkesinambungan selama mungkin dia bekerja selama 20 tahun, dia bekerja dengan kondisi pencahayaan yang kurang. Nah, itu berpengaruh mas. Karena kan otomatis karena pencahayaan kurang, dia matanya itu jadi kurang bisa melihat dengan tepat gitu. Itu yang pertama. Bisa juga dia bekerja dengan menggunakan layar komputer yang mana itu ada radiasinya mas. Itu terlalu lama gitu ya? Betul, terlalu lama. Ya, terlalu lama itu menyebabkan mata dia bekerja terus menerus sehingga kelelahan mas matanya. Nah, itu bisa jadi yang menyebabkan rabun matanya itu. Jadinya itu kalau di K3 itu bisa disebutnya penyakit akibat kerja. Jadinya penyakit yang diakibatkan karena dia bekerja secara terus menerus selama berpuluh-puluh tahun seperti itu. Itu yang pertama ya, yang rabun mata. Lalu yang kedua tadi pendengarannya berkurang ya. Nah, pendengaran berkurang itu bisa jadi dia bekerja juga di lingkungan kerja yang suaranya itu bising gitu. Karena menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Nah, itu batas manusia tuh bekerja secara normal tuh 85 desibel selama 8 jam. Berarti sudah diatur ya dari regulasinya. Betul, ada regulasinya dari Menteri Tenaga Kerja ya. Nah, jika dia bekerja di atas 85 desibel
dan range-nya tuh naik 3 desibel misalnya 88. Nah, itu dia harus bekerjanya menurun, jangan 8 jam. Jadinya biasanya dibagi dua. Jadi misalnya 85 desibel itu untuk 8 jam, nah 88 desibel untuk 4 jam. Nanti jika nambah lagi 3 jam otomatis bagi dua lagi. Jadi misalnya dia bekerja di kondisi yang 91 desibel, nah itu berarti dia harus bekerja selama 2 jam yang diperbolehkan. Seperti itu terus begitu ya, selama pertambahan 3 desibel itu otomatis waktu kerjanya berkurang setengahnya, seperti itu kurang lebih. Oh, berarti dikurangin ya. Yes, waktu kerja. Terus untuk tadi terkait penyakit punggungnya, iya. itu tolong bisa disampaikan. Baik, penyakit punggung ya. Nah, ini kalau menurut opini saya sebagai praktisi ketiga itu bisa jadi dia pada saat bekerja dia mengangkat secara manual sehingga dia menyebabkan low back pain atau penyakit punggung belakang gitu ya. Nah, itu bisa jadi dia posisi dia bekerja pada saat proses mengangkat itu dia salah atau tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh ILO ataupun juga dari Menteri Tenaga Kerja, seperti itu. Jadinya kan untuk posisi manusia itu mengangkat itu kan ada batasnya ya. Kalau Mas mau perhatiin di rumah-rumah itu biasanya kan ada kayak galon gitu ya. Galon itu kan biasanya isinya 19 liter yang galon suatu merek itu ya. Nah, itu kan kalau dikonversi ke kilogram kurang lebih ya bersama seperti 90 sampai 20 kilogram. Nah, itu sebenarnya kenapa beratnya segitu karena sudah disesuaikan dengan standar internasional, Mas. Jadinya batas manusia normal ya, manusia normal ini kayak kita nih, manusia normal yang mungkin bukan atlet angkat berat atau atlet binaraga. Nah, itu tuh mereka biasanya hanya diperbolehkan mengangkat dengan beban maksimal sekitar 19 sampai 20 kilo. Nah, lebih dari itu seorang pekerja itu harus menggunakan alat bantu angkat namanya. Bisa ada banyak ya, ada kayak kalau yang modern itu kan ada kayak crane gitu ya, ada juga forklift manual ataupun juga forklift yang udah ada otomatiknya gitu, jadi itu menyesuaikan. Nah, tapi ya bisa jadi karena cari punggung tetangga Mas itu dari situ, Mas. Itu berlaku untuk semua kaum laki-laki atau wanita, ada aturannya juga, Pak? Yes, benar. Mungkin nanti Mas Nur bisa buka ke Permenaker nomor 5 tahun 2012 itu. Di situ dijelaskan, di situ ada namanya NAB atau nilai ambang batas. Nah, di situ dijelaskan semua, baik itu nilai ambang batas dari sisi kimia maupun juga fisika, lalu juga biologis ada juga di situ. Jadinya kayak misalnya tadi yang saya jelaskan tadi untuk misalnya untuk suara itu 85 desibel, untuk pekerjaan yang teliti yang membutuhkan konsentrasi itu untuk pencahayaan biasanya normalnya 300 lux seperti itu. Nah, lalu ada juga yang metode-metode mengangkat yang bagaimana itu juga ada di situ, bisa dilihat. Pencahayaan kurang pun bahaya, pencahayaannya berlebihan pun juga bahaya. Seperti itu ya. Tapi kita nggak hanya mengulas terkait pekerjaan di luaran ya, ada pekerjaan kantoran juga masalah. Di mana mungkin posisi ergonomi atau duduknya itu kalau nggak nyaman itu juga berpengaruh juga ya. Betul, Mas, betul. Nah, di peraturan tenaga kerja itu juga ada ya tentang posisi bekerja yang ideal lah gitu loh. Kayaknya meja tuh nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga terlalu rendah. Begitupun juga kursi. Lalu juga posisi jika menggunakan komputer gitu, layarnya tuh harus sesuai dengan pandangan mata gitu. Tangannya juga harus sesuai, nggak boleh terlalu pendek ataupun terlalu tinggi. Itu semuanya ada Mas diatur di situ. Berarti ada acuan, ada regulasi yang bisa kita ikuti dari pemerintah yang sudah ada ya. Sangat baik sekali untuk penyampaian dari Mas Selang ini karena dia juga praktisi K3 jadi tahu semua terkait ergonomi ya pemirsa dan Bapak Ibu sekalian. Intinya tadi sudah disampaikan di mana kita itu bekerja harus sesuai prosedur ya, Selang ya, sesuai prosedur yang harus dijalankan dengan baik ya. Jangan menyalahi prosedur di mana diatur di peraturan tadi ada nilai ambang batas ya, nilai ambang batas baik pencahayaan, getaran, kebisingan itu diatur semua Mas Selang. Ya, terima kasih banyak Mas Selang atas penyampaiannya. Penjelasannya dari Mas Selang. Jadi pemirsa, saya dan Bapak Ibu sekalian
tambah ilmu Mas Lang ya terkait ergonomi. Sedikit ilmu kalau bermanfaat untuk orang banyak itu ya bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Karena kita tahu bisa menjaga kesehatan ya dari sejak hari ini, sejak sekarang ya, dimana jangan sampai di masa tua seperti apa tadi tetangga saya yang dampaknya mungkin waktu mudanya kerja terlalu giat dan tidak sesuai SOP yang disarankan tadi ya. Jadi itu akan kebawa ke masa tua kita. Jadi tolong pesen saya bekerja dengan baik sesuai SOP dan sesuai aturan atau regulasi pemerintah atau K3 yang disyaratkan ya. Terima kasih Mas Lang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Mas Lang ya. Yang terima kasih juga untuk pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan podcast hari ini. Pesan yang ingin saya sampaikan ya, yang mendengarkan podcast atau menyimak podcast hari ini bisa menerapkan hidup sehat ya sejak dini, sejak sekarang. Yang tadi saya sampaikan bekerja sesuai porsinya, bekerja sesuai SOP dan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan dari pemerintah maupun perusahaan ya tentunya. Dan dari saya ucapkan terima kasih untuk podcast hari ini ya. Dan perlu saya sampaikan juga di tahun ini kita juga ada peringatan K3 nasional dengan tema apa Mas Lang? Temanya banyak sekali. K3 Unggul Indonesia Kuat ya. Bisa. Intinya di mana nggak hanya praktisi K3 saja, semua orang itu harus terlibat di dunia K3 juga harus terlibat. K3-nya juga baik dari pribadi kita masing-masing maupun rekan-rekan kerja kita. Mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali lagi Mas Lang atas waktu yang diberikan, atas penyampaian paparan dengan tema ergonomi. Saya akhiri untuk podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.